pencipta dan Allah kami kurangkan begitu banyak kasih sayang kepada kita semua, sehingga pada hari ini Selasa 7 Desember tahun 2021 bersama-sama kita dapat menghadiri acara kick-off program Victory Expert and Diaspora Expert Contribution to Tasikmalaya City Flagship Industry. Sekali lagi kami mengaturkan selamat datang. Izin sungguh dan sungguh tahu kepada ibu dan para dengan untuk meluangkan waktu meringankan langkah untuk berhati dalam acara. Marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu dirimu. Indonesia yang selalu bersemangat untuk memberikan yang terbaik untuk kota Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Marilah kita simak bersama sambutan sekaligus arahan dari Ketua Koordinator Program BMD CIZ Indonesia yang akan disampaikan secara virtual melalui Zoom meeting dari Jakarta. Kepada kami hormati Bapak Dipom Cidewi Mahdolal Anwar MA, kami silakan. Di Indonesia sendiri program ini sudah ada sejak tahun 96 dan saat ini sudah sangat berkembang, dan sampai saat ini kita telah memberikan manfaat lebih dari 4.200 alumni Jerman yang awalnya mereka sekolah dan bekerja di Jerman. Nah, kemudian pada saat mereka kembali ke Indonesia, program ini memberikan support, memberikan fasilitas dan kemudahan lainnya supaya yang bersangkutan bisa memberikan ilmunya atau membagi ilmu yang didapat pada saat masih berada di Jerman demi mencapai tujuan pembangunan nasional. Perkenalkan, nama saya Herman Aditya Rusli. Mohon izin saya biasa dipanggilnya Adit. Ya, di sini saya perwakilan dari IKM juga, posisinya pendampingan dari Inopak. Jadi produk saya Dream Drink. Sebelumnya minuman siap saji yang dari di cup langsung diminum, bubble tea. Setelah ikut pelatihan Inopak, jadi saya pindah ke kemasan botolan, jadi menambah lagi produk dan didesain ulang dengan baik, dan sehingga bisa dipasarkan jadi
tempat pembelanjaan oleh-oleh gitu kan ya, jadi bisa buat dibawa oleh-oleh produknya yang tadinya hanya diminum di saat itu dan sekarang jadi bisa diminum dibawa keluar kota gitu. Untuk terus dari segi penjualan alhamdulillah tentunya bertambah. Yang tadinya kita cuma siap saji dan kita jadi sekarang bisa menjual di salah satu pusat oleh-oleh Kota Tasikmalaya. Ada yang di Simpang 5, ada juga di Lemona, baik itu yang di Kawalu dan yang di Simpang 5. Dan untuk omsetnya juga alhamdulillah jadi menaik tingkat 300% dari yang sebelum kita di. Wow, Makasih. 300%. Nama saya Denny Sonjaya, tapi lebih trennya Abah Bu. Saya berterima kasih pertama sekali kepada Inovac, GIC, pemerintah Kota Tasikmalaya terutama. Di tahun 2017 kami dilibatkan dalam latihan IKM yang pertama ya Bu ya. IKM kita baru punya mesin 2 kalau nggak salah Bu. Di 2017, 2018 mesin 2, sampai 2000 dengan pendampingan saya kira sampai sejauh ini kita udah punya mesin 24. Kalau yang 28 saya kira seperti itu. Tapi yang belum mungkin seperti tadi. Dari baru 3 tahun saya udah punya ruko Pak. Dari situ, dari pandemi ini. Tapi emang pada awal kemarin pandemi kedua saya kira PPKM ini menjadi luar biasa. Kami sempat berhenti. Tapi saya tanya kemarin teman-teman Inovac juga, Bu, Pak, ini apa ya peluangnya? Hari ini kita dapat orderan dari Lazada 1.700 piece koko per minggu. Itu sampai hari ini kita masih jalan seperti dengan Lazada. Saya kira seperti itu. Perkenalkan, nama saya Ade Nur Hayati, produk saya nasi bakar Erdogan, yang alamatnya ada di Jalan Babakan Payung di sana. Waktu pertama sebelum pandemi, memang penjualan kami sudah lumayan meningkat. Terus ada pandemi, turun menjadi hanya terjual sehari 40-50 porsi saja. Nah, setelah mengikuti acara yang diadakan oleh Inovac dan Dinas di PPIK itu, kami diajarkan untuk menghitung HPP, untuk cara mengupload di Instagram harus jam berapa, terus copywritingnya caranya gimana, terus harus pakai hashtag apa, seperti itu. Terus saya praktekkan, karena 80% penjualan saya nasi bakar adalah di online. Setelah saya praktekkan itu, alhamdulillah penjualannya meningkat. Serta saya dikasih tahu ada satu resep yang nggak bisa dibeli dimanapun, yang hanya bisa dibeli di Inovac. Saya sering beli ke sana untuk membeli itu, dan alhamdulillah semakin banyak juga yang suka dengan resep yang sekarang. Ketika omset terus meningkat, saya mohon, mungkin ini saran dari saya, itu jangan keuntungan itu dipakai untuk membeli yang tidak bermanfaat. Artinya manfaat sih ke depannya kayak beli tanah. Tapi prinsipnya kita lihat negara lain. Cina itu ketika sudah ada peningkatan usaha, modalnya terus berputar. Kalau kita belikan tanah, diam dia. Artinya nanti omsetnya tidak akan ada peningkatan kalau kita keuntungan dibelikan untuk aset ya. Sebaiknya keuntungan itu diputarkan kembali untuk menambah modal usaha sehingga akan lebih besar. Satu saat Bu Ade bisa buka cabang di mana-mana. Nah, cobalah kita ikuti prinsip-prinsip mereka ya. Supaya apa? Kegiatan usaha kita itu terus berputar. UMKM harus jangan UMKM saja. Ke depan harus jadi pengusaha besar. Itu aja saya titip dari saya. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum. Saya Gilang. Saya saat ini sedang studi doktoral di Surrey University, Inggris. Saya ingin menceritakan pengalaman saya selama 2 tahun menjadi seorang retailing expert di Kota Tasikmalaya, tepatnya di Dinas Perindustrian Pemkot Tasikmalaya. Saat itu saya bekerja di bawah arahan Pak Dadang Ginanjar dan Pak Irfan Hussein, Pak IP. Pengalaman saya sangat positif karena saat itu saya memiliki Bapak Ibu di dinas yang sangat suportif, dengan arahan yang jelas, dan mereka sangat apresiatif terhadap masukan yang saya berikan seperti itu. Dan juga rekan-rekan di Dinas Perindustrian di PPIK, mereka sangat terbuka dengan ide-ide saya dan karya-karya yang saya berikan seperti itu. Tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Alvin
secara pribadi dan Inopark di tim, baik itu Teh Rani, Teh Rima, dan rekan-rekan semuanya, karena berkat mereka saya dapat belajar lebih banyak lagi, dan yang pasti berkat bantuan Pak Alvin, tepatnya saya dapat memastikan bahwa semua keperluan masalah RE, koordinasi dengan GIZ, dan juga proyek-proyek yang saya kerjakan dapat berjalan dengan lancar seperti itu. Jadi saya sangat rekomen untuk alumni Jerman yang lainnya supaya dapat berkontribusi bekerja di Tasikmalaya, baik itu di dinas perindustrian atau di bidang-bidang lainnya. Seperti itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Moses Azali. Saya merupakan returning expert alumni dari Frankfurt University of Applied Sciences, Jerman, yang pernah bergabung dengan Disperindak kurang lebih selama 3 bulan pada akhir tahun 2018. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S3 di University of Leeds, Inggris. Saya memiliki kesan yang sangat baik selama saya bergabung dengan Disperindak Kota Tasikmalaya, walaupun hanya dalam waktu yang cukup singkat. Ya, selama saya berada di Tasikmalaya, saya merasa sangat diterima, baik itu oleh pimpinan, pegawai, dan staf yang berada di lingkungan Disperindak Kota Tasikmalaya. Banyak hal yang membuat saya terkesan selama saya tinggal kurang lebih selama 3 bulan di Tasik, terutama dengan program-program pengembangan SDM, UMKM, dan kemasyarakatan yang telah dibentuk oleh Disperindak Kota Tasikmalaya. Nah, saya berharap bahwa program-program tersebut mampu mewujudkan SDM yang lebih unggul, kemudian juga mengembangkan UMKM yang ada di Kota Tasikmalaya, karena dengan SDM yang unggul maka akan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan daerah, khususnya di Kota Tasikmalaya. Harapannya program-program tersebut akan terus dipertahankan dan bahkan dikembangkan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan harapan saya juga semoga para returning expert yang berada di Tasikmalaya ataupun nanti yang akan bergabung lagi di Tasikmalaya mampu memberikan kontribusi yang lebih besar lagi bagi perkembangan Disperindak Kota Tasikmalaya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.